Apakah orang yang sudah meninggal dunia mengetahui kedatangan orang yang menziarahi makamnya, dan mendengar ucapan salam mereka? Nabi bersabda, seorang muslim yang melewati makam saudara yang dikenalnya saat di dunia lalu ia mengucapkan salam, Allah akan mengembalikan ruhnya hingga ia menjawab salam saudaranya. Hadis ini merupakan dalil yang menunjukkan bahwa orang yang sudah meninggal dunia dapat mengetahui orang yang menziarahi makamnya dan menjawab salam yang ditujukan kepadanya. Di dalam kitab As-Sahihain diriwayatkan dari Rasulullah bahwa beliau pernah memerintahkan untuk mengumpulkan jenazah-jenazah kaum musyrikin yang terbunuh dalam perang Badar lalu memasukkannya ke dalam sebuah sumur tua. Selanjutnya, beliau mendekati sumur itu seraya memanggil nama-nama mereka. Wahai Fulan bin Fulan, apakah kalian sudah mendapatkan janji Allah? Sesungguhnya, aku sudah mendapatkannya. Umar bertanya, wahai Rasulullah, apakah engkau bisa berbicara dengan orang yang sudah meninggal? Beliau menjawab, kalian tidak lebih mendengar daripada mereka, hanya saja mereka tidak bisa menjawab. Bahkan, Rasulullah juga mengabarkan bahwa orang yang sudah meninggal dunia dapat mendengar suara sandal orang-orang yang berziarah saat mereka pergi meninggalkan makam. Nabi mensyariatkan kepada umatnya bahwa jika berziarah untuk mengucapkan salam, karena mereka bisa mendengar salam tersebut. Para ulama salaf menyepakati hal ini, bahwa orang yang sudah meninggal dapat mengetahui orang yang masih hidup. Abu Bakar Abdullah menyatakan bahwa orang yang sudah meninggal dunia mengetahui ziarah orang-orang yang masih hidup. Muhammad bin Aun berkata bahwa Rasulullah bersabda, ketika seseorang menziarahi makam saudaranya dan ia duduk di sisi nisannya, saudara yang sudah meninggal itu mendengar dan menjawab ucapannya hingga seseorang itu pergi. Diriwayatkan dari Abu Hurairah, jika seseorang melewati makam orang yang dikenalnya lalu ia mengucapkan salam, orang yang sudah meninggal itu akan membalas salamnya dan mengenalinya. Khalid bin Hidas berkata bahwa, Mutarif pergi pada malam hari dan pada malam itu bertepatan dengan malam Jumat. Khalid berkata, saya mendengar Abu Tayyah berkata, telah sampai kabar saya bahwa Mutarif diterangi dengan cahaya. Ia berjalan hingga larut malam. Ketika tiba di area makam sambil tetap menunggu kudanya, ia tidak berdaya menahan rasa kantuk. Dalam tidurnya, Mutarif bermimpi melihat orang-orang yang sudah meninggal duduk di atas makamnya masing-masing. Mereka berkata, ini adalah Mutarif yang datang pada hari Jumat. Mutarif pun bertanya kepada mereka, apakah kalian tahu saat kami berziarah pada hari Jumat? Mereka menjawab, ya, kami tahu dan kami juga bisa mendengar apa yang dikatakan burung pada hari itu. Mutarif kembali bertanya, apa yang dikatakan burung itu? Mereka menjawab, burung itu berkata, salam, salam, selamat sejahtera. Muhammad bin Husain berkata bahwa Fadl bin Muwafaq, anak paman Sufyan bin Uyainah, menceritakan bahwa, ketika ayahku meninggal, aku sangat sedih dan terpukul. Oleh karena itu setiap hari aku menziarahi makamnya, kemudian aku mulai jarang menziarahi makamnya. Pada suatu hari ketika aku menziarahi makam ayahku dan duduk di sisi makamnya, tiba-tiba aku ketakutan hingga akhirnya aku pun tertidur. Dalam tidurku, aku bermimpi seolah-olah makam ayahku terbuka dan tampak ayahku duduk dengan tetap mengenakan kain kafan serta dalam kondisi dan raut muka seperti orang yang sudah meninggal. Aku menangis tatkala melihatnya. Ayahku berkata, wahai anakku, apa yang membuatmu jarang menziarahi makamku? Aku bertanya, wahai ayahku, apakah engkau mengetahui kedatanganku? Ayahku menjawab, setiap kali kamu datang ke sini, pasti aku tahu. Aku senang dan gembira saat kamu datang, begitu juga orang-orang yang ada di sekelilingku, mereka mendapatkan kemudahan berkat doamu. Alhasil, sejak saat itu aku selalu menziarahi makam ayahku. Ibu Utsman bin Saudah adalah seorang ahli ibadah dan dijuluki Rohibah. Ketika ajal menjemputnya seraya mengangkat kepala ke langit dan berkata, wahai harta dan pusakaku yang menjadi sandaran dalam hidup dan matiku, janganlah engkau telantarkan aku ketika aku mati dan janganlah engkau telantarkan aku ketika aku berada di dalam liang lahat. Akhirnya, ibuku pun meninggal dunia. Setiap hari Jumat aku menziarahi makamnya, mendoakannya,
serta memohon belas kasihan untuknya dan untuk para penghuni makam lainnya. Pada suatu hari aku mimpi bertemu ibuku. Aku pun bertanya, "Wahai ibu, bagaimana keadaanmu sekarang?" Ibu menjawab, "Wahai anakku, sesungguhnya kematian itu adalah kesulitan yang sangat berat. Alhamdulillah aku sekarang berada di alam barzah yang penuh dengan keberkahan Allah. Di dalamnya kami beralaskan bunga-bunga yang harum aromanya dan bantal yang terbuat dari sutra tebal dan tipis hingga kelak datang hari kiamat." Ibunya berpesan, "Janganlah kamu berhenti berziarah dan mendoakan kami. Sesungguhnya, ibu gembira dengan kedatanganmu di hari Jumat. Pada saat engkau datang, berkata kepadaku, 'Wahai wanita rahib, ini anakmu datang.' Aku pun gembira, begitu juga para penghuni lain yang ada di sekitarku, mereka merasa gembira dengan kedatanganmu." Muhammad bin Abdul Aziz bin Sulaiman berkata bahwa Bishr bin Mansur menceritakan kepadanya, ia berkata, "Sewaktu terjadi wabah penyakit taun, penyakit menular atau pandemi, ada seorang laki-laki zuhud yang pergi ke makam untuk ikut sholat jenazah. Ketika menjelang sore hari, ia berdiri di pintu pemakaman seraya berkata, 'Semoga Allah mendengar ketakutan kalian, merahmati keterasingan kalian, mengampuni kesalahan kalian, dan menerima kebaikan kalian.' Pada suatu hari orang itu berkata, 'Pada suatu sore aku langsung pulang ke rumah dan tidak mampir ke pemakaman. Namun aku tetap berdoa seperti biasa. Saat tidur, aku mimpi ada sekelompok orang mendatangiku. Aku pun bertanya, "Siapakah kalian dan apa keperluan kalian?" Mereka menjawab, "Kami adalah para penghuni makam." Aku bertanya, "Apa keperluan kalian?" Mereka menjawab, "Engkau sudah terbiasa memberikan hadiah kepada kami sebelum pulang ke rumahmu." Aku kembali bertanya, "Hadiah apa yang kalian maksudkan?" Mereka menjawab, "Doa yang biasa engkau panjatkan untuk kami." Alhasil, sejak itu aku kembali merutinkan berziarah dan berdoa untuk para penghuni pemakaman, dan aku tidak pernah meninggalkan kebiasaan itu. Kisah yang lain, Muhammad berkata bahwa Sulaim bin Umair pernah melewati sebuah area pemakaman. Saat itu ia ingin buang air kecil. Seorang temannya berkata, "Bagaimana jika engkau turun ke pemakaman itu lalu buang air kecil di sana?" Sulaim pun menangis mendengar saran temannya tersebut lalu berkata, "Maha suci Allah. Demi Allah, aku benar-benar malu terhadap orang-orang yang sudah meninggal dunia sebagaimana aku malu terhadap orang-orang yang masih hidup. Sekiranya orang yang sudah meninggal dunia itu tidak mengetahui apa yang aku lakukan, tentu aku tidak akan malu." Disebutkan bahwa orang yang sudah meninggal dunia bisa mengetahui amal yang dilakukan para kerabat atau temannya yang masih hidup. Abu Ayyub berkata, amal orang-orang yang masih hidup diperlihatkan kepada orang-orang yang sudah meninggal. Jika mereka melihat amal yang baik, mereka senang dan gembira. Namun, jika melihat amal yang buruk, mereka berkata, "Ya Allah, singkirkanlah perbuatan itu." Ibrahim bin Soleh berkata kepada Abad, "Berilah aku nasihat." Abad menjawab, "Nasihat seperti apa yang bisa aku sampaikan kepadamu sementara Allah telah membaguskan keadaanmu? Telah sampai kabar kepadaku bahwa amal orang-orang yang masih hidup diperlihatkan kepada kerabat mereka yang sudah meninggal. Maka lihatlah, amalan apa yang dapat kamu perlihatkan kepada Rasulullah." Mendengar hal itu, Ibrahim bin Soleh langsung menangis hingga janggutnya basah bersimbah air mata. Ibnu Abid Dunya berkata bahwa Sadaqah bin Sulaiman al-Jafari menceritakan kepadanya, ia berkata, "Aku mempunyai perilaku dan kebiasaan yang tidak baik. Ketika ayahku meninggal, aku bertobat dan menyesal atas sikap dan perilaku selama ini. Aku pun dirundung kesedihan. Dalam tidurku, aku mimpi bertemu ayah." Ia berkata, "Wahai anakku, aku senang jika amal-amalmu diperlihatkan kepada kami, amal yang menyerupai amal orang-orang yang saleh. Namun, saat ini, aku masih malu karena dosaku. Karena itu, janganlah kamu membuat aku sedih dan malu di hadapan orang-orang yang sudah meninggal di sekitarku." Ibnu Abid Dunya berkata, "Setelah kejadian itu, aku selalu mendengar doa pada setiap malam. Ia adalah tetanggaku, 'Ya Allah, aku memohon kepadamu tobat yang sungguh-sungguh.'"
Wahai yang membaguskan orang-orang saleh, yang memberi petunjuk kepada orang-orang yang sesat, dan yang maha pengasih dari segala yang pengasih. Banyak sekali atsar dari sahabat berkenaan dengan kasus ini. Ada orang Ansor dari kerabat Abdullah bin Rawahah yang berkata, "Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari amal yang membuat malu di hadapan Abdullah bin Rawahah." Kerabatnya mengucapkan hal itu setelah Abdullah bin Rawahah meninggal sebagai syahid. Cukuplah dalam hal ini, orang yang mengucapkan salam kepada penghuni makam kecuali mereka menjawabnya. Sekiranya ahli kubur tidak mengerti, tidak mendengar salam itu, orang yang mengucapkan terima kasih tidak pantas disebut dengan peziarah karena orang yang diziarahi, jika tidak mengerti atas kunjungan orang yang datang kepadanya, tidak tepat disebut dengan ungkapan menziarahinya. Inilah yang dipahami dengan makna ziarah kubur oleh seluruh umat manusia. Ketahuilah bahwa salam, seruan, dan panggilan ini menandakan adanya orang yang dapat mendengar, melihat, dan dapat membalas salam walaupun orang yang mengucapkan salam itu tidak dapat mendengar jawaban salamnya. Sekiranya seseorang melaksanakan sholat dekat dengan orang-orang yang sudah meninggal, tentu mereka bisa melihatnya, mengetahui sholatnya, dan mereka berandai-andai bisa mendapatkan nikmat melaksanakan sholat seperti itu. Sulaiman At-Taimi telah mengabarkan kepada kami, bahwa suatu hari Ibnu Sas keluar untuk mengiring jenazah sambil mengenakan pakaian sederhana. Ketika sampai di pemakaman, ia berkata, "Aku melaksanakan sholat 2 rakaat di sana lalu duduk bersandar di dekat makamnya. Demi Allah, tiba-tiba hatiku bergetar karena aku mendengar suara dari dalam makam, 'Pergilah engkau dari sisiku, janganlah engkau menggangguku. Sesungguhnya, kalian adalah orang-orang yang bisa beramal, tetapi tidak mengetahuinya. Adapun kami adalah orang-orang yang mengetahui, tetapi tidak bisa beramal. Sekiranya aku bisa melaksanakan salat 2 rakaat seperti yang engkau kerjakan, tentu hal itu lebih aku sukai daripada apapun." Abu Kilabah berkata, "Aku datang dari Syam menuju Basrah. Ketika malam tiba, aku singgah di suatu tempat. Aku lalu berwudu dan melaksanakan sholat 2 rakaat kemudian aku baringkan kepalaku di atas sebuah makam dan aku tertidur. Aku pun terbangun ketika penghuni makam itu mengadu kepadaku seraya berkata, 'Engkau telah mengusikku sejak semalam. Kalian adalah orang-orang yang bisa beramal, tetapi tidak mengetahuinya. Adapun kami mengetahui, tetapi tidak bisa beramal.' Selanjutnya, penghuni makam itu berkata, 'Salat 2 rakaat yang engkau kerjakan lebih baik daripada dunia dan seisinya. Semoga Allah memberikan balasan kepada penghuni dunia. Sampaikanlah salam kami kepada mereka. Sesungguhnya, doa yang mereka panjatkan sampai kepada kami berupa cahaya sebesar gunung.'" Malik bin Mikwal berkata, "Suatu ketika, aku pergi ke pemakaman dan duduk di area pemakaman itu. Tiba-tiba ada seseorang datang mendekati sebuah makam lalu meratakan tanahnya. Setelah itu, orang itu menoleh ke arahku lalu duduk. Ia berkata, 'Aku bermimpi bertemu dengan penghuni makam itu.' Aku pun bertanya kepadanya, 'Hai Fulan, apakah ada pesan untuk kami?' Ia menjawab, 'Sekiranya aku dapat mengucapkan tasbih, itu lebih aku suka daripada dunia dan seisinya. Dan sekiranya aku mampu melaksanakan salat 2 rakaat seperti itu, tentu lebih aku suka daripada dunia dan seisinya.' Kemudian kisah Humaid At-Tawil ia berkata, 'Kami pergi ke tempat Ar-Rabi pada masanya. Kami berangkat pada malam Jumat agar bisa melaksanakan salat Jumat pada pagi harinya. Selanjutnya, kami melewati pemakaman. Kami pun masuk ke dalam dan pada saat itu kami melihat ada jenazah yang sedang akan dimasukkan ke liang lahat. Aku berpikir untuk mencari pahala dengan mensolati jenazah itu. Aku pun segera mendekati makam itu dan sholat 2 rakaat dengan ringan tanpa memanjangkannya. Setelah itu, aku mengantuk hingga tertidur di atas makam. Dalam tidurku, aku bermimpi bertemu dengan penghuni makam itu. Ia berkata kepadaku, 'Bukankah engkau telah salat 2 rakaat tanpa ingin memanjangkannya?' Aku jawab, 'Ya, memang begitu.' Ia berkata, 'Kalian bisa beramal, sedangkan kami tidak bisa beramal. Seandainya aku bisa melakukan salat 2 rakaat seperti salat yang engkau lakukan, hal itu lebih aku sukai daripada dunia dengan segala isinya.'
Aku bertanya, siapakah orang-orang yang ada di dalam makam itu? Ia menjawab, mereka adalah orang-orang Muslim dan mereka semua mendapatkan kebaikan. Aku bertanya, siapakah di antara mereka yang paling mulia? Ia menunjukkan satu makam lalu aku berkata dalam hati, Ya Allah, keluarkanlah orang yang ada di makam itu agar aku dapat berbicara dengannya. Ternyata, orang yang ada di dalam makam itu benar-benar keluar, orangnya masih muda. Aku bertanya, apakah kamu orang yang paling mulia di tempat ini? Ia menjawab, mereka yang berkata seperti itu. Aku bertanya, mengapa kamu mendapatkan kemuliaan itu? Demi Allah, jika dilihat dari usiamu tidak memungkinkan untuk mendapatkan kemuliaan itu. Apakah Anda mendapatkannya karena sering menunaikan ibadah haji dan umroh, jihad di jalan Allah, dan banyak beramal? Ia menjawab, tidak, tetapi aku sering mendapat musibah lalu aku dianugerahi kesabaran untuk menghadapi berbagai musibah itu. Karena itulah, aku dapat mengungguli mereka. Pelajaran yang dapat kita ambil yaitu dengan memanfaatkan waktu yang diberikan Allah ini dengan sebaik-baiknya. Melaksanakan kewajiban dan memperbanyak amal soleh, untuk mempersiapkan kehidupan kita nanti di akhirat kelak. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa dan jangan lupa tetap semangat dalam menjalani hidup. Sampai jumpa di thread saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.